Dan kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita lanjutkan kembali perbincangan soal PPDB sistem zonasi ini. Saya langsung ke Pak Indra. Tadi minimal kita sudah dapat gambaran ya di Tangerang, di Banten, dan juga di Jogja. Tapi rupanya permasalahan ini tidak hanya berhenti di Tangerang dan di Jogja saja gitu. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia gitu. Bahkan sudah bertahun-tahun, 7 tahun ya kalau nggak salah ya PPDB. Ini tahun ke-7 karena dimulai dari Permendikbud nomor 17 tahun 2017. Tahun ke-7 bukannya semakin baik, semakin berantakan seperti itu. Nah, ini kan bukti kalau pengelolaan pendidikan kita memang nggak serius. Tapi ujung pangkalnya gini, Mas Bayu, Mbak Maria. Di konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945 itu jelas tertulis. Pasal 31 ayat 2, bunyinya adalah setiap warga negara wajib mendapatkan pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Jelas terang benderang di situ. Kenapa setiap tahun PPDB ini ricuh, polemik? Karena pemerintah belum menyiapkan bangku sekolah yang cukup untuk seluruh warga Indonesia. Jadi rebutan. Jadi problemnya adalah pemerintah belum melaksanakan kewajiban konstitusionalnya. Menambah bangku itu menambah sekolah atau kapasitas sekolah ditambah? Semuanya kan ngikutin di mana populasi manusia yang ada. Ada contoh Ya kan? nggak? Contoh konkret misalnya di wilayah mana gitu? Maksudnya yang kekurangan. Yang timpang gitu. Yang tadi disampaikan Jogja, Banten itu kan berarti kekurangan. Kalau masih rebutan, berarti kan kurang. Kita bicara supply sama demand kan. Jadi itu yang harusnya difokuskan oleh pemerintah. Pastikan kalau memang bangkunya cukup dan pemerintah wajib membiayainya. Artinya pendidikan publik itu harus gratis, nggak ada pungutan. Itu yang, karena juga pendidikan itu bagian dari hak asasi manusia loh. Kan memang gratis kan untuk saat ini? Nah, kan hanya sekolah negeri yang gratis sekarang. Dan dari seluruh wilayah Indonesia, baru DKI Jakarta yang punya program namanya BPMS. Itu biaya pendidikan masuk sekolah. Artinya, karena Pemprov DKI Jakarta tahu kalau sekolah negerinya nggak cukup untuk semua warga DKI Jakarta, maka yang anak miskin nggak cukup masuk di sekolah negeri, silahkan masuk sekolah swasta, tapi 100% dibiayai oleh pemerintah. Itu yang harus dilakukan. Ya, oke. Itu kan kalau misalnya Pemprov DKI mungkin APBD-nya juga besar dan mencukupi gitu. Tapi kita bicara soal sistem zonasi aja terlebih dahulu. Ini kan PR yang setiap tahun ya Pak Indra ya gitu. Semangatnya kan dari awal kita juga sudah minimal yang disampaikan Pak Muhadjir waktu itu kan. Sama-sama ya pemerataan itu agar tidak ada sekolah unggulan, sekolah tidak unggulan. Itu berjalan nggak sampai sekarang? Terbukti di banyak wilayah, banyak pemerintah daerah, wakil rakyat di daerah tersebut yang nggak paham konsep ini. Kenapa? Kita harus pahami juga, zaman saya sekolah nih, ya kan? Kenapa muncul ada sekolah negeri favorit? Karena kita bayar SPP. Karena bayar SPP terjadi perbedaan kan, yang bayarnya lebih mahal, cenderungan tentunya kualitasnya lebih bagus. Ya jadi kan? Sekolah favorit. Kita bicara, muncullah sekolah favorit. Tapi kalau sekarang kondisinya adalah semua 100% dibiayai oleh pemerintah, kalau ada yang favorit, justru pengelolaannya yang ngaco. Kan harusnya setara mereka. Jadi kita harus paham, sekolah negeri ini seperti kantor kelurahan. Kan nggak ada kantor kelurahan favorit. Artinya kalau kita tinggalnya di kelurahan itu, yang ngurus KTP apa ya di kelurahan kita. Sama, sekolah juga di seluruh dunia, modelnya adalah kalau kita tinggal di situ, ya sekolahnya di situ. Jangan kita tinggalnya di Jakarta Timur, maunya sekolah di Jakarta Pusat. Udah bikin macet, waktu perjalanan panjang, ya kan? Ini yang sebetulnya konsep zonasi itu. Diawali dengan itu. Yang kedua adalah memang dengan kondisi tadi awalnya 2017 ya, jumlah sekolahnya masih belum cukup, ya kan? Kemudian yang terjadi waktu itu, sekolah-sekolah gratis ini justru diisi oleh anak-anak orang kaya. Karena pakai nilai kan, dulu pakai NEM. Nah, mereka yang NEM-nya tinggi, mayoritas adalah anak-anak yang punya akses ke bimbel, ke buku, ya kan? Akhirnya kita lihat sekolah gratis
diisi oleh anak-anak orang kaya, mereka yang kurang mampu harus sekolahnya berbayar karena nggak diterima di sekolah gratis. Ini kan tidak terjadi keadilan di sini. Nah, kita mau kocok itu supaya memang ya kalau kan aneh juga. Pemerataan lah ya, pemerataan ya. Gini loh, yang lucunya paradoksnya nih, berani bayar puluhan juta untuk mendapatkan sekolah yang gratis. Saya katakan kalau punya uang puluhan juta, sekalian sekolah yang mahal aja. Ya kan? Ini kan hanya karena gengsi, karena kadang-kadang malah kita, karena saya orang pendidikan yang ngelihat, kita sering melihat ini justru ada ilusi mutu pendidikan. Jadi contoh, sekolah yang kita anggap favorit, ya kan? Kan kita ngelihatnya, anaknya pinter-pinter nih. Tapi coba deh kita tes, gurunya kita ganti dengan, mohon maaf nih, kita ganti seekor kambing. Muridnya tetap pinter-pinter. Ya karena les bimbel dan Karena dia lain-lain ikut tadi ya. bimbel, karena ini kan berarti justru malah layanan pendidikannya Yang yang dipertanyakan. tidak mencerdaskan kehidupan bangsa. Oke, soal Gitu. ilusi itu ya nanti Iya, Pak. iya, Kita menarik bahas sih. lebih lanjut ya. Tapi Iya. kami harus nyapa dulu rekan kami, ada Jasmine Rahmadi ini yang akan ngobrol dengan masyarakat ya. Bagaimana respon mereka, tanggapan mereka soal PPDB dengan sistem zonasi ini. Iya. Jasmine. Silakan Yasmin. Ya, selamat pagi Bayu, Maria, dan juga pemirsa. Benar sekali bahwa PPDB 2023 ini menuai sejumlah keluhan dan juga kritikan dari masyarakat. Di mana bahkan sebelumnya Wali Kota Bogor yakni Bima Arya sudah melakukan sidak dan menemukan adanya sejumlah KK palsu yang dibuat untuk memenuhi sistem zonasi. Tentunya ada beberapa sebab dari mengapa sistem PPDB 2023 ini menuai berbagai kritikan pemirsa, di mana ini diantaranya menurut pihak Inspektur Jenderal pihak Kementerian Pendidikan ini mengatakan bahwa terjadi kurangnya pengawasan dari pihak daerah. Lalu bagaimana Jakarta mengenai permasalahan ini pemirsa, karena saat ini kami sudah berada di Tebet Eco Park, Jakarta Selatan. Kami akan coba tanyakan untuk Anda. Selamat pagi Ibu. Ibu boleh minta waktunya sebentar ya. Nah, ini lagi seru banget pemirsa, tadi lagi senam ya. Nah, ini dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Riri. Ibu Riri. Bu Riri boleh kesini sebentar Ibu. Oke, Ibu Riri. Ibu Riri udah dengar belum sih mengenai kisruh sistem PPDB 2023 nih? Tahun ini ya, Iya. Saya pernah sesekali sih lihat sistem PPDB di tahun ini sepertinya banyak yang bermasalah ya, Iya. terutama di daerah ya. Menurut saya itu sistem zonasinya mungkin ya. Keluhan-keluhan apa aja sih Bu yang pernah didengar oleh Ibu Riri? Siswa yang dekat jaraknya dari sekolah, tetapi tidak terpilih di zonasi sekolah tersebut. Jadi dia tidak bisa memilih sekolah tersebut karena di wilayah tersebut sistem zonasi 1, sistem zonasi 2, dan sistem zonasi 3. Zonasi 3-nya itu cukup rumit gitu. Oke, kalau untuk anggota keluarga Ibu sendiri ada nggak sih Bu yang mengeluhkan nih sistem PPDB ini nih? PPDB ini kalau untuk sistem zonasi tidak terlalu mengeluhkan untuk keluarga saya ya. Tapi sistem umur saja di usia, karena di usia belum cukup jadi kalah dengan usia yang sudah cukup untuk masuk Artinya sekolah. anggota keluarga Ibu ada nih ya yang tahun ini Ada. akan masuk ke Tidak, tahun lalu. tahun lalu. Tahun lalu anak Oke. saya sendiri. Artinya ini memang permasalahan yang sudah bertahun-tahun masih ada begitu ya Ibu ya? Betul sekali. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Ini pendapat salah satu warga DKI Jakarta. Baik, terima kasih Bu Riri. Mungkin kita coba tanyakan apakah ada pendapat lain pemirsa yang mana katanya memang sejak tahun lalu sudah ada permasalahan mengenai sistem PPDB ini. Nah, mungkin pemirsa ada lagi pendapat dari ibu atau orang tua murid lainnya yang sedang senang. Di sini kami akan coba tarik untuk Anda karena pada pagi hari ini memang sedang seru sekali nih di Taman Tebet Eco Park. Ayo Ibu sini Ibu, boleh minta waktunya sebentar. Oke, ini dengan Ibu siapa? Ibu Yuli. Ibu Yuli, oke. Ibu Yuli. Nah, Ibu Yuli, sebelumnya udah pernah dengar belum sih Bu mengenai kisruh sistem PPDB 2023? Oke, apa sih Bu keluhan-keluhan yang pernah didengar oleh Ibu Yuli? Hanya itu yang dekat zona itu nggak dapat, padahal nilai umur mencukupi. Nah, dengan adanya sistem ini dan memang ini beberapa anak ataupun murid yang tinggal di dekat sekolahan tapi tidak bisa masuk begitu ke sekolahan yang mereka pilih, kira-kira imbasnya apa sih Ibu? Dia jadi down Mbak, semangatnya jadi berkurang, malah banyak kurangnya. Tapi kalau Karena- masuk sekolah swasta tuh merupakan solusi bukan sih Bu? Kalau sekolah negeri itu kebanggaan buat mereka loh. Kalau mungkin kalau orang tua mungkin bisa ya mengerti, tapi kalau anak-anak kalau negeri itu kayak bangga gitu.
apalagi dapat yang favorit ya. Jadi down juga ya Ibu? Iya, benar. Oke. Nah kalau di keluarga Ibu sendiri ada nggak sih Bu yang mengalami adanya sistem PPDB ini dan juga mengeluhkan sistem yang Alhamdulillah berlaku? lancar. Lancar. Saya 2 lancar, dapat negeri dan nggak ada kendala. Saya pernah dengar nggak dari saudara atau mungkin tetangga gitu ya? Iya, tetangga. Gimana? Apa yang dikeluhkan? Iya, dia yang dekat itu malah dia nggak dapat. Oke. Ini di daerah mana Ibu? Daerah Capung. Capung. Saudara Kalau saya yang sih. menurut Ibu sendiri, memang daerah-daerah mana sih Bu yang paling terdampak ataupun mendapatkan imbas dari sistem PPDB ini? Bogor, Tangerang, Ya. Bekasi SMA ya. SMA 2 Bekasi itu kalau nggak salah. Itu parah itu. Ada harapan nggak sih Bu terkait sistem PPDB ini ke depannya? Ya pengennya sih PPDB itu jelas gitu loh Pak, jangan isu kayak gini. Jadi kan orang tua yang anaknya masih SMP, SD jadi resah gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Yuli ya. Iya. Baik, terima kasih banyak Bu Yuli waktu dan informasinya. Ya, pemirsa demikianlah perbincangan kami dengan 2 pengunjung di tempat Eco Park yang keduanya mengeluhkan sistem PPDB yang mengatakan bahwa memang ini menyulitkan masyarakat karena justru murid yang tinggal di dekat sekolah-sekolah ini tidak dapat masuk ke sekolah pilihan mereka sehingga bisa dikatakan bahwa sistem zonasi ini gagal untuk diberlakukan. Untuk sementara itu kami kembalikan ke studio Maria dan Bayu. Ya, terima kasih Yasmin Ramadi tadi sudah mewawancari beberapa orang tua gitu yang juga mengamini juga memang banyak masalah kok dalam sistem zonasi ini dalam penerapannya di lapangan. Ya, tapi saya kira tadi Yasmin mau ikut senam sekalian ternyata. Ya, oke, nanti kita ngobrol dengan Bang Indra dan juga 2 narasumber tadi dari Banten dan juga Jogja. Tapi kami jeda terlebih dahulu ya, kami akan kembali sesaat lagi.